Newton dan apel jatuh, penemuan yang mengubah dunia. Bagian pertama, sang pemuda yang penuh rasa ingin tahu. Matahari bersinar lembut di desa Wallstrup, menghangatkan taman di belakang rumah kecil keluarga Newton. Seorang pemuda kurus dengan rambut panjang kecoklatan duduk di bawah pohon apel yang rindang. Isaac Newton, begitu orang memanggilnya, sedang memegang sebuah buku tua dengan halaman penuh angka dan diagram yang ia coret-coret sendiri. Ia memandang ke atas, ke langit biru yang tak berawan. Aneh sekali, gumam Newton lebih kepada dirinya sendiri. Mengapa bulan terus mengorbit bumi? Apa yang menahannya di sana? Newton dikenal sebagai pemikir yang aneh di desanya. Sementara teman-teman seusianya sibuk membantu di ladang atau berdagang. Newton lebih suka duduk di tempat sunyi, tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Hari itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan besar tentang dunia. Saat ia tenggelam dalam lamunan, sebuah apel merah matang jatuh dari pohon, menghantam tanah dengan bunyi pelan. Duk. Newton menoleh ke arah apel itu. Matanya menyipit, penuh rasa ingin tahu. Ia mengambil apel itu, memutarnya di tangan dan bergumam. Mengapa selalu ke bawah? Mengapa tidak melayang ke samping atau ke atas? Suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Seorang gadis kecil bernama Anna, tetangganya, muncul dari balik pagar taman. Isaac, apa yang sedang kamu lakukan di sini lagi? Melamun, tanya Anna sambil tersenyum jahil. Ia membawa sekeranjang apel yang ia petik untuk ibunya. Newton mengangkat apel di tangannya. Anna, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa apel selalu jatuh ke tanah? Anna tertawa kecil. Karena itu jalannya dunia, Isaac. Apel memang jatuh, apalagi yang bisa mereka lakukan. Newton menggeleng. Tidak, itu tidak cukup bagiku. Harus ada alasan mengapa semua benda jatuh ke tanah. Aku ingin tahu apa yang menarik mereka ke bawah. Anna memiringkan kepala, mencoba memahami apa yang sedang dibicarakan Newton. Mungkin angin yang mendorongnya. Newton tersenyum kecil. Angin tidak menarik apel ke bawah. Aku rasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang menarik semua benda ke bumi. Aku akan mencari tahu apa itu. Anna hanya mengangkat bahu. Bagi anak-anak desa, pertanyaan Newton terdengar aneh. Tapi mereka tahu ia tidak akan berhenti mencari jawabannya. Bagian 2. Malam yang penuh renungan. Malam itu, Newton kembali ke kamarnya. Lilin menyala redup di atas mejanya yang penuh dengan buku, kertas, dan alat-alat tulis. Ia duduk, memegang pena bulu di tangannya sambil memikirkan apel yang jatuh tadi sore. Jika apel jatuh ke tanah, gumamnya, apakah benda lain juga tertarik oleh kekuatan yang sama? Apa yang menahan bulan di orbitnya? Apakah ada hubungan antara keduanya? Newton mulai menggambar sebuah diagram di kertasnya. Ia menggambar lingkaran yang mewakili bumi, sebuah apel yang jatuh, dan bulan yang mengorbit di sekitarnya.
Di tengah malam yang hening, ia berbicara pada dirinya sendiri. Jika ada kekuatan yang menarik apel ke tanah, ia berpikir keras, maka kekuatan yang sama mungkin bekerja pada bulan. Tapi kenapa bulan tidak jatuh ke bumi seperti apel? Ia menatap diagram itu, menggigit bibir bawahnya. Mungkin karena bulan bergerak. Jika bulan diam, mungkin dia akan jatuh ke bumi juga. Tapi bagaimana cara menghitung kekuatan ini? Bagian ketiga, penemuan yang mengubah dunia. Keesokan harinya, Newton pergi ke perpustakaan terdekat untuk membaca karya-karya para ilmuwan sebelumnya. Ia membaca tulisan Galileo tentang gerak benda, mempelajari hukum Kepler tentang orbit planet, dan mencoba menghubungkan semuanya. Hari-hari berlalu, dan Newton tenggelam dalam pekerjaannya. Ia mencoba menciptakan rumus untuk menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja. Suatu malam saat Newton duduk di mejanya dengan segelas teh yang sudah dingin, ia berteriak pelan, "Aku menemukannya." Kegembiraannya memenuhi ruangan. Ia menulis sebuah rumus di kertasnya. Ya, itu adalah persamaan gravitasi universal yang menjelaskan bahwa semua benda di alam semesta saling tarik-menarik. Kekuatannya bergantung pada massa kedua benda dan jarak di antara mereka. Sekarang, Newton tersenyum puas. "Sekarang aku tahu," katanya pelan. "Gravitasi bukan hanya tentang apel. Gravitasi adalah kekuatan yang mengatur seluruh alam semesta. Itu yang membuat bulan tetap di orbitnya, yang membuat planet-planet bergerak di sekitar matahari." Bagian keempat, penerapan hukum gravitasi. Setelah penemuan ini, Newton menulis buku yang terkenal, Principia Mathematica. Buku ini menjelaskan hukum gravitasi dan menjadi dasar ilmu fisika modern. Namun, hukum gravitasi Newton bukan hanya untuk ilmuwan. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya mulai terasa. 1. Percakapan dengan Anna tentang roket. Beberapa minggu setelah penemuannya, Anna datang mengunjungi Newton di taman. "Isaac, apa lagi yang kamu pelajari sekarang?" tanya Anna sambil duduk di atas rumput. Newton tersenyum. "Aku sedang memikirkan bagaimana kita bisa meluncurkan sesuatu keluar angkasa." Anna tertawa kecil. "Keluar angkasa, seperti roket. Tapi bagaimana caranya?" Newton mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke udara. "Lihat ini, Anna. Batu ini jatuh kembali ke tanah karena gravitasi. Tapi jika aku melemparnya lebih keras, ia akan pergi lebih jauh sebelum jatuh." Anna mengangguk mencoba mengikuti penjelasan Newton. "Jika kita memiliki cukup tenaga," lanjut Newton, "kita bisa membuat sesuatu bergerak sangat cepat sehingga ia keluar dari jangkauan gravitasi bumi." Itulah yang dilakukan roket. Menginspirasi generasi selanjutnya. Hukum gravitasi Newton tidak hanya mempengaruhi dunia sains, tapi juga kehidupan sehari-hari. Para insinyur menggunakan hukum ini untuk merancang jembatan dan bangunan yang kuat.
Astronom memprediksi gerhana dengan akurat. Bahkan peluncuran satelit dan perjalanan luar angkasa tidak mungkin terjadi tanpa pemahaman gravitasi. Inspirasi bagi semua orang. Ana yang tumbuh besar dengan mendengar cerita dan pemikiran Newton akhirnya menjadi seorang guru. Ia sering menceritakan kisah apel jatuh kepada murid-muridnya. Newton mengajarkan kepada kita bahwa rasa ingin tahu adalah kunci untuk memahami dunia. Katanya suatu hari di kelas, "Jadi jika kalian melihat sesuatu yang aneh atau sederhana, jangan abaikan. Bertanyalah, karena siapa tahu jawaban dari pertanyaan kecil itu bisa mengubah dunia." Epilog. Newton terus dikenang sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Penemuan hukum gravitasi tidak hanya mengubah cara kita memahami alam semesta, tetapi juga menginspirasi jutaan orang untuk bertanya, berpikir, dan menemukan. Dan semua itu dimulai dengan sebuah apel yang jatuh dari pohon.